Hai, welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara pencari ilmu, selamat datang lagi di YouTube channel saya, Hijratul Hamdina. Nah, di sini saya akan membahas tentang teori mimetik dalam mata kuliah teori sastra. Gak usah berpanjang lebar, mari kita mulai. Apa sih teori mimetik itu? Nah, buat kalian yang belum tahu atau yang mau menambah wawasan, disimak ya. Nah, pada slide pertama kita akan membahas tentang sejarah pertumbuhan teori mimetik. Mimetik atau mimesis yang berasal dari bahasa Yunani yang artinya perwujudan atau peniruan. Pertama kali digunakan dalam teori tentang seni seperti dikemukakan Plato pada abad ke-428 sampai 348 dan oleh Aristoteles pada abad 348 sampai 322. Dan dari abad ke abad sangat memengaruhi teori-teori mengenai seni dan sastra. Aristoteles juga mengambil teori mimesis Plato, yakni seni menggambarkan kenyataan. Tetapi dia berpendapat bahwa mimesis tidak semata-mata menjiplak kenyataan, melainkan juga menciptakan sesuatu yang baru karena kenyataan itu tergantung pula pada sikap kreatif seseorang dalam memandang kenyataan. Nah, pada slide ini kita akan membahas tentang definisi teori mimetik menurut Abrams. Menurut Abrams, teori mimetik adalah kajian sastra yang menitik beratkan kajiannya terhadap hubungan karya sastra dengan kenyataan di luar karya sastra. Pendekatan ini memandang karya sastra sebagai imitasi dari realitas. Selanjutnya kita akan masuk pada contoh atau pembedahan teori mimetik dalam Penguburan Tersunyi karya Aka Basuki. Nah, pada slide yang pertama kita akan membahas tentang representasi masalah sosial pada cerpen Penguburan Tersunyi karya Aka Basuki. Nah, representasi yang terdapat pada karya Aka Basuki ini memiliki sistem nilai, ide, metafora, keyakinan, dan praktik yang berfungsi untuk membangun tatanan sosial, mengarahkan peserta, dan memungkinkan komunikasi di antara anggota kelompok dan komunitas. Representasi masalah sosial yang muncul pada cerpen Penguburan Tersunyi ini yaitu sebagai berikut. Disimak ya teman-teman, saya akan menjelaskan serinci-rincinya. Yang pertama adalah kesulitan menjadi orang tua tunggal. Banyak yang memutuskan dan memilih untuk menjadi orang tua tunggal karena berbagai faktor. Dalam cerpen ini, faktor yang mengakibatkan tokoh ibu menjadi orang tua tunggal yaitu faktor kematian suaminya. Kematian suami membuat perempuan menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap kelanjutan hidup keluarganya. Dilansir dari Poskatanews.com, data tahun 2011 menyebutkan bahwa jumlah perempuan Indonesia yang menjadi orang tua tunggal pada kehidupan selanjutnya. Yang kedua adalah depresi. Depresi yang terdapat pada cerpen ini disebabkan oleh kesulitannya tokoh ibu saat menjadi orang tua tunggal. Kesulitan tokoh ibu menjadi orang tua tunggal menyebabkan kelelahan fisik dan mental. Perubahan yang terjadi akibat kematian pasangannya mengharuskannya perempuan sebagai orang tua tunggal bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kehidupan keluarga selepas ditinggalkan sang suami. Hal tersebut diungkapkan oleh Fasinger dan M.C. Nalahan, bahwa keharusan orang tua tunggal perempuan memenuhi semua kebutuhan keluarga, mulai dari anak, serta kebutuhan dirinya sendiri yang membuatnya mengalami stres yang lebih besar dibandingkan dengan perempuan yang masih memiliki suami. Yang ketiga adalah kemiskinan. Dalam cerpen ini, faktor kemiskinan disebabkan oleh suaminya yang meninggal dunia, sehingga beban hidup yang ditanggung oleh tokoh ibu sebagai orang tua tunggal sangatlah berat.
perempuan yang menjadi orang tua tunggal dihadapkan pada permasalahan-permasalahan baru dalam hidupnya, karena tanggung jawabnya menjadi lebih besar serta harus menghadapinya seorang diri. Orang tua tunggal yang mengalami permasalahan finansial tersebut dapat mengalami depresi dan berkurangnya kepercayaan diri. Selanjutnya atau yang keempat adalah fenomena berhutang atau yang biasa kita sebut berhutang kepada orang lain. Dalam cerpen ini, fenomena berhutang disebabkan oleh faktor kemiskinan yang sudah kita bahas pada slide sebelumnya. Kepergian tokoh ayah membuat tokoh ibu menjadi orang tua tunggal dan menanggung beban hidup yang berat. Karena tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, tokoh ibu memutuskan untuk meminjam uang atau berhutang. Utang telah menjadi pilihan terbaik perilaku ekonomi masyarakat yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya masyarakat yang menggunakan alternatif berhutang untuk menutupi kekurangan penghasilannya tiap bulan. Yang kelima adalah kriminalitas atau biasa disebut perilaku yang melanggar undang-undang atau HAM. Nah, dalam cerpen ini, kriminalitas dilakukan oleh tokoh ibu kepada seorang wanita penagih hutang. Semenjak tokoh ayah meninggal dunia, tokoh ibu menjadi tertekan oleh beban hidup dan kecemasan yang dialaminya karena ia menjadi seorang tua tunggal, sehingga ia melakukan sebuah kesalahan yang batal atau yang besar. Dari hal tersebut, faktor kemiskinan sangat berpengaruh besar terhadap tindakan kriminalitas yang melanggar norma sosial yang berlaku di masyarakat. Keadaan sosial, ekonomi yang kurang dan potensi keimanan yang tipis akan mudah melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang ada. Yang keenam adalah rasa penyesalan yang sangat besar. Nah, di sini dapat saya simpulkan bahwa penyesalan yang sangat besar yaitu sebuah kesalahan atau kriminalitas yang dilakukan oleh tokoh seorang ibu tadi. Nah, ini rasa bersalah atau menyesal digambarkan oleh tokoh ibu yang merasa menyesal telah melakukan sebuah kesalahan. Rasa bersalah atau rasa penyesalan muncul saat sesudah melakukan sebuah kesalahan. Dalam realitas sosial, individu yang memiliki rasa bersalah biasanya melakukan sebuah tindakan untuk memperbaiki tingkah laku. Menurut Namru, rasa bersalah dapat mendorong individu untuk memperbaiki tingkah laku. Hal ini dikarenakan individu tersebut memiliki kebutuhan untuk mendapatkan pengampunan. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu kerenggangan hubungan antara orang tua dan anak. Nah, kerenggangan itu sebuah hubungan yang tidak erat lagi antara orang tua tunggal tadi atau ibu dan seorang anak. Nah, dalam cerpen ini kerenggangan antara orang tua dan anak disebabkan oleh hubungan antara orang tua dan anak yang terbatas dengan jarak. Hal tersebut menyebabkan sebuah kerenggangan atau ketidakeratan lagi. Meninggalkan anaknya selama berkali-kali membuat tidak tumbuhnya perasaan emosional antara ibu dan anak. Nah, hal tersebut banyak dijumpai pada masyarakat saat ini, di mana ibu yang tega meninggalkan anaknya yang secara tidak langsung hal tersebut berdampak pada psikologis anak. Menurut Tina Betesina, seorang psikoterapis mengatakan bahwa momen anak beranjak dewasa, perlu pertumbuhan emosional antara ibu dan anak. Pertumbuhan emosional antara ibu dan anak dapat menjalin hubungan yang harmonis. Nah, hanya itu yang saya sampaikan. Terima kasih sudah mendengar atau menyimak sampai akhir. Sampai jumpa lagi di YouTube channel saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.